Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozin Akbori. Di sini saya akan memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Filsafat Dakwah, yang dimana disuruh untuk membahas moderasi beragama yang ada di dalam kampus. Sebentar lagi saya akan temui yang memegang rumah moderasi beragama, rumah moderasi, yaitu yang dipegang oleh Bapak Fawaid. Oke, jangan kemana-mana dulu. Ozi akan langsung ke ruangannya Bapak Fawaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian. Kali ini saya sedang berada di ruangan bersama Bapak Fawaid selaku rumah moderasi di Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Madura. Jadi saat ini Bapak Fawaid akan memberikan sedikit atau akan membahas tentang moderasi beragama yang ada di kampus. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik, mungkin bisa Bapak langsung jelaskan bagaimana sih dan apa sih moderasi beragama itu. Nanti lanjut ke bagaimana sih moderasi beragama dan keadaan atau kondisi di kampus itu moderasi beragamanya itu seperti apa gitu. Baik, terima kasih. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu moderasi beragama. Tapi sebelumnya saya ingin tegaskan bahwa moderasi ini bukan pada agamanya, tapi pada cara beragamanya. Nah, jadi makanya kemudian di lembaga kita itu ada lembaga yang namanya rumah moderasi beragama. Jadi kita sedang di kantor rumah moderasi beragama. Begini, jadi sesungguhnya prinsip moderasi beragama adalah prinsip yang sebenarnya diajarkan secara umum di dalam teks normatif kita, baik Al-Quran ataupun Sunnah Nabi. Jadi bukan sesuatu yang aneh dan tidak. Tapi persoalannya adalah fenomena akhir ini kan tampak bahwa ada kecenderungan bahwa kita di dalam beragama terkadang terlalu ifrat, ini bahasa yang muncul di dalam kajian-kajian moderasi beragama, terlalu melampaui batas. Tapi pada saat yang sama juga terkadang kita lalai, tafrid. Sehingga kemudian moderasi itu mencoba menjembatani antara ifrat dan tafrid, antara terlalu melampaui batas di satu sisi dan terlalu lalai di sisi yang lain. Nah, sesungguhnya di dalam Al-Quran ada penjelasan di tafsir Al-Baqarah itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Al-Baqarah ayat 143. Di situ ada ummatan wasatan. Di sejumlah tafsir dijelaskan bahwa ummatan wasatan itu umat yang adil. Adil itu artinya ia bisa menjauhi hal-hal yang terlalu melampaui batas di satu sisi dan menjauhi juga aspek yang terlalu mengengkengkan dalam hal beragama di sisi yang lain. Jadi kita dalam banyak hal kita dianjurkan untuk selalu ada pada posisi yang tengah. Nah, moderasi beragama itu sesungguhnya kalau kita mengikuti indikator yang dirumuskan oleh Kementerian Agama, karena kita ada di bawah naungan Kementerian Agama, tidak ada 4 indikator bahwa kita memiliki sikap moderat dalam beragama. Yang pertama, komitmen bangsa. Jadi kita tahu bahwa negara kita negara kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan terhadap NKRI itu bagian dari salah satu indikator, karena ada kecenderungan belakangan ini kelompok-kelompok tertentu yang mencoba mempertanyakan
tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ada yang menganggap bahwa sistem republik ini adalah sistem korup. Ada kelompok-kelompok tertentu yang mendefinisikan begitu, sehingga ini salah satu indikasi bahwa kelompok semacam itu ada pada posisi yang tidak moderat dalam beragama. Karena indikator yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan kita mengakui negara kesatuan Indonesia, selalu menghargai dan menghormati pemerintahan dan sah dan dipilih secara demokratis dan tidak mudah kemudian kita menggoyang pemerintahan. Itu bagian dari cara-cara yang moderat. Yang kedua adalah toleran. Kita tahu bahwa kita hidup di komunitas yang tidak tunggal, beragam, baik secara kultur, secara agama, secara budaya, sehingga kita tidak bisa memaksakan bahwa budaya kita yang paling baik dibandingkan dengan budaya mereka, agama kita paling baik dibandingkan agama mereka, dan lain sebagainya. Keragaman ini harus dihargai. Jadi kita harus toleran terhadap kelompok yang lain. Toleransi ini bukan berarti kita harus mengakui keagamaan mereka, tidak. Kita punya agama sendiri, Islam. Kita punya tradisi sendiri. Tapi kita tidak kemudian menyalahkan agama yang lain. Biarkan mereka dengan keyakinan masing-masing. Saya kira prinsip lakum dinukum wajib ini merupakan nilai-nilai toleran yang ada di dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga, prinsipnya ketiga adalah anti kekerasan. Jadi sikap anti kekerasan ini juga bagian dari indikator moderasi di dalam beragama. Jadi kalau ada hal yang perlu kita selesaikan bukan dengan cara kekerasan. Cara kekerasan ini bukan cara yang dianjurkan oleh agama. Nabi tidak pernah melakukan tindakan kekerasan. Nabi hanya melakukan pemukulan dan pembunuhan itu hanya dalam perang. Di luar perang tapi tidak melakukan itu. Cara negosiasi yang baik dengan orang lain ini cara yang paling baik untuk dilakukan. Dan yang terakhir adalah pengakuan terhadap tradisi. Pengakuan itu. Jadi empat indikator ini merupakan empat indikator yang dirumuskan oleh Kementerian Agama sebagai batasan antara mana ruang yang dianggap moderat dalam beragama dan mana yang tidak. Jadi itu sederhana begitu sebenarnya. Jadi tadi kan Bapak menjelaskan tentang moderasi beragama secara atau skala umum. Jadi bagaimana moderasi beragama di ruang lingkup negara, gimana kita selaku masyarakat, bagaimana kita menerapkan atau nilai-nilai toleransi di dalam berbangsa dan bernegara. Dan tadi juga disinggung bahwa moderasi beragama ini juga definisinya itu tidak terlalu cenderung tidak boleh ekstrim, terlalu ekstrim misalkan baik, dan tidak boleh terlalu ekstrim terlalu mengentengkan gitu ya. Jadi misalkan kita bawa ke ranah kampus, khususnya kampus IAIN Madura sendiri, bagaimana sih menurut Bapak atau tanggapan Bapak mengenai moderasi beragama yang ada di kampus secara umumnya dan secara khususnya di kampus IAIN sendiri? Ya, meskipun lembaga kita tidak pernah melakukan riset spesifik terkait dengan fenomena keberagamaan yang ada di kampus kita, tapi di awal tahun 2020 kita sempat melakukan riset sederhana terkait dengan wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh mahasiswa baru kita. Atau mungkin kita termasuk orang yang mengisi kuesioner yang sempat dikirim oleh pihak Rumah Moderasi Beragama saat itu. Dari situ sesungguhnya belum ditemukan adanya indikator serius terkait bahwa anak didik kita yang ada di lingkungan yang juga itu mengalami proses radikalisasi di dalam agama kita. Tapi bahwa potensi ke arah sana itu ada, ya. Tapi saya kira potensi itu sesungguhnya terjadi karena ya kuesioner itu dibagikan dalam kondisi mereka belum berinteraksi secara aktif di lingkungan IAIN Madura. Saya kira selama pengamatan saya dan selama saya tinggal di IAIN Madura ini belum menemukan indikasi serius kecenderungan yang kemudian mengarah kepada melawan empat indikator yang tadi saya sebutkan. Jadi komitmen kebangsaan mahasiswa kita, saya kira tidak ada satupun yang menolak negara kesatuan
Republik Indonesia ini secara kasat mata saya kira kita bisa melihat bahwa mahasiswa kita masih menghormati ya, Kesatuan Negara atau NKRI. NKRI dianggap masih solusi yang terbaik. Lalu yang kedua, indikator yang kedua tadi toleransi, saya kira bisa perlu menemukan tindakan-tindakan yang anti toleran yang dilakukan oleh mahasiswa kita. Meskipun terkadang ada beberapa yang tidak terkontrol terkait dengan aspek kekerasan. Nah, ini saya kira hanya aspek kecil saja, dan ini secara lambat tahun bisa dimoderasi, bisa dimoderasi karena bisa jadi ini di luar kontrol. Dan yang terakhir, saya kira di lingkungan kita masih berpakat pada tradisi lokal ya. Saya kira masih biasa dan lumrah ya. Apalagi memang secara umum masyarakat Madura kita ya sangat menghargai tradisi, dan mahasiswa kita mayoritas berada di lingkungan tradisi Madura, meskipun ada juga yang ada dari luar Madura. Tapi secara umum saya kira fenomena keberagaman mahasiswa kita itu relatif baik secara umum. Tapi tentu saja perlu ada riset serius terkait dengan ini. Tapi secara umum dari riset pendahuluan yang kami lakukan dengan tim rumah moderasi belum ditemukan indikasi serius munculnya munculnya tindakan yang anti terhadap moderasi beragama. Oke, jadi untuk mahasiswa kita atau mahasiswa YIN sendiri masih belum ada tanda-tanda bahwa mahasiswa YIN sendiri belum melakukan yang bisa dikatakan anti toleran, anti moderasi. Ya, alhamdulillah sejauh ini tidak, dan semoga tidak ada. Saya kira materi-materi yang disampaikan di kampus kita seluruhnya bermuara kepada penguatan 4 indikator itu tadi. Jadi materi-materi yang kita pelajari dari semua program studi itu saya kira itu memang dirancang untuk menguatkan 4 indikator yang menjadi indikator dari moderasi beragama dan saya tadi ya komitmen kebangsaan, lalu toleransi, anti kekerasan, dan pengakuan terhadap tradisi. Ya, meskipun materinya beraneka ragam, tapi saya kira para dosen akan mengarahkan kepada 4 nilai fundamental ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita belum menemukan ada indikasi yang serius ke arah anti sikap moderasi. Jadi kita kan kali ini sedang membahas tentang moderasi beragama yang di kampus gitu. Sedangkan moderasi beragama itu yang membahas tentang bagaimana kita bisa dan bersikap layaknya orang yang seimbang, tidak terlalu ekstrim gitu. Ya. Jadi apakah sifat ekstrim itu buruk untuk manusia pada umumnya dan mahasiswa sendiri, Pak? Ya, ada sebuah hadis Okamapol mengatakan bahwa kail umur Okamapol ada mengatakan tadi, ada yang mengatakan bahwa ungkapan kail umur Okamapol sebaik-baiknya tindakan persoalan adalah yang ausat, yang paling akhir, yang paling tengah. Sikap moderat itu merupakan tindakan yang paling baik sesungguhnya. Apalagi kita dalam Al-Quran sudah diajak tadi menjadi umatan wasat, umat yang tengah-tengah, atau bahasa kita umat yang moderat. Moderat antara al-umum itu unprofile, yang menjauhi dari dua ekstrim, baik itu ekstrim ifrat atau ekstrim tafwid. Ifrat itu terlalu melampaui batas dalam segala tindakan atau terlalu menentengkan, misalnya bagian tak penting, itu melalaikan. Tapi jangan kemudian berlebihan, jangan sampai kemudian memaksakan agar kita harus pakai busana yang persis sama bukan, karena bukan tidak boleh itu boleh, tapi jangan itu dianggap sebagai sebuah kewajiban. Kenapa? Karena di dalam agama itu tidak menjadi hal yang wajib. Jadi anjuran itu bukan sesuatu yang wajib. Anjuran itu dilakukan tidak berpahala, tidak dilakukan tidak ada masalah. Jadi mewajibkan yang sunnah itu bagian dari melampaui batas. Yang sunnah biarkan pada posisi yang sunnah, yang wajib biarkan pada posisi yang wajib. Tapi yang haram jangan kemudian atau yang halal dan kemudian diharapkan, atau yang haram jangan kemudian dihalalkan. Itu namanya sudah tidak moderat. Kenapa? Karena memaksa. Ya haram juga bisa kita
enggak itu boleh boleh-bolehkan bisa. Kalau mana tetap haram. Ya, karena kita merasa harus moderat kemudian kita lihat yang sudah jelas-jelas haram dan kemudian ditawar-tawar kembali. Tapi yang sunnah jangan dipaksa menjadi sesuatu yang wajib. Baik, itulah pemirsa, teman-teman sekalian, barusan sudah dijelaskan dari Bapak Fawais selaku rumah moderasi yang ada di kampus Institut Agama Islam Negeri YIN Madura atau YIN Madura. Bapak Fawais tadi juga sudah menjelaskan dari skala umumnya dan skala khususnya untuk moderasi beragama yang ada di kampus. Jadi rumah moderasi beragama skala umumnya itu dimana kita selaku masyarakat kita juga harus menilai sadar akan moderasi, dimana moderasi ini tidak hanya berpatokan kepada moderat yang perbedaan antar agama, bukan hanya itu, tapi lebih kepada kita bagaimana selaku manusia yang beragama kita juga menanamkan atau melaksanakan bagaimana kita layaknya orang-orang yang beragama, seperti saya dan saya melaksanakan nilai-nilai agama yang ada di dalam agama itu sendiri. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga dari Bapak Fawais tadi, bahwa di ranah kampus, khususnya di kampus Institut Agama Islam Negeri atau YIN Madura itu sendiri masih belum ada indikasi-indikasi yang mengarah ke bagaimana mahasiswa itu anti toleran, anti moderasi. Tidak, masih belum ada indikasi ke sana seperti itu. Kalau di moderasi beragama yang di kampus itu cuma yang bisa yang terlihat cuma adalah sedikit kekerasan, tapi itu masih bisa diperbaiki atau ditanggulangi lagi. Bagaimana mahasiswa bisa mengurangi hal-hal tersebut seperti itu. Jadi mungkin hanya itu pemirsa dan teman-teman sekalian. Itulah rumah moderasi yang ada di kampus, khususnya moderasi kampus Institut Agama Islam Negeri atau YIN Madura sendiri. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.